Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu karena Jepang telah menyerah tanpa syarat. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Lalu berita ini didengar oleh Sultan Syahrir. Pada hari itu juga golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Vektorologi Jalan Pengasahan Timur No. 17, Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar bahwa Jepang sudah mengalami kekalahan? Belum. Emangnya apa itu, Bu? Saya dan Bung Syaril mendengar bahwa ada berita yang mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apakah itu berarti kita sedang dalam kekuatan penuh? Oleh karena itu, kalian semua di sini saya kumpulkan untuk memanfaatkan keadaan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana Bung Wintana dan Bung Darwis? Kalian berdua menemui tokoh-tokoh tersebut dan menyampaikan isi pendapat kita semua. Baiklah, kalau begitu, rapat ini kita tutup dan kalian semua bisa pulang ke kediaman kalian masing-masing. Baiklah kalau begitu. Bung, kami pamit dulu. Terima kasih untuk semua informasinya. Wikana dan Darwis segera pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pengasahan No. 56, Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemarin? Kita harus segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan pada esok hari 16 Agustus PPKI akan bersidang untuk membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak memproklamirkan malam ini, maka akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran besok. Ini batang leherku. Saya tahu sekarang juga kamu tidak harus menunggu untuk hari esok. Tapi semakin cepat kita memperoleh kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Ini yang dituntut bangsa kita, Bu. Berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Para golongan muda menunggu di depan rumah Soekarno. Bagaimana ini? Para pemuda menunggu kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita harus menyiapkan segalanya dengan matang agar sesuatu yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Menurut saya, yang terpenting adalah kita harus bisa menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan, kita bisa membicarakan lagi di sidang PPKI dalam bahasa mendatang. Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus lihat ke depan, sambil mempersiapkan dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, golongan tua segera menemui golongan muda di depan rumah Soekarno. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan. Dan kami akan membahas kembali di sidang PPKI. Sebaiknya kita rundingkan kembali, Bu. Baik, Bu. Dengan berat hati mereka meninggalkan rumah Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta. Harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta supaya mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana dengan Rengas Dengklok, sebuah kawasan di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Dai dan Peta di Jakarta. Belum lagi masyarakat di sana sangat pro terhadap kemerdekaan dan anti terhadap Jepang. Baiklah, kami setuju.
golongan muda Soekarno Hatta tiba di Rangkas Dengklok. Silakan duduk, Bung. Sebelumnya saya minta maaf. Bukan maksud kami untuk membawa kalian ke sini dengan paksaan, tapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon dipertimbangkan. Mohon bersabar, Bung. Kamu tahu para golongan muda tidak bersabar. Namun, semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Soekarno dan Hatta tidak berhasil. Di Jakarta, pada saat anggota PPKI yang diundang rapat telah datang dan berkumpul, akan tetapi tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Soekarno dan Hatta menghilang. Mereka sepertinya diculik. Benarkah itu? Di mana mereka sekarang? Saya juga tidak tahu. Sepertinya pemuda bawah tanah yang membawanya. Pemuda bawah tanah? Wicana, dia pasti tahu. Cari dia sekarang. Wicana, di mana Bung Karno dan Hatta sekarang? Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengasingkan mereka keluar kota agar aman dari pengaruh Jepang. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka untuk kembali ke Jakarta dan menjamin kemerdekaan esok harinya. Baiklah, kami akan mengantarkan Anda kepada Soekarno dan Hatta. Rombongan dari Jakarta tiba di Rangkas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kedatangan kami di sini untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Saya akan menjamin keselamatan mereka dan kemerdekaan esok harinya. Baiklah. Golongan muda dan tua kembali ke Jakarta untuk membahas rencana kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Hatta meminta Subarjo untuk menghubungi anggota PPKI yang ada di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda untuk melakukan persiapan proklamasi. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia. Saya terus senang. Silakan masuk. Saya akan menjamin keamanannya. Soekarno dan Hatta berusaha menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan. Kami ingin meneruskan tadi pagi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain kabarnya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh melakukan status kilo. Dari tengah hari tadi, tentara Jepang sudah tidak memiliki kebebasan. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PPKI. Pada pukul 24 nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Rapat itu berlangsung dari pagi akan dibantu, tetapi setengah-tengah kami harus bertindak pada sore. Soekarno dan Hatta menyempatkan pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang tidak memuaskan. Pada malam hari, rumah Laksamana Maeda telah dipenuhi oleh para anggota PPKI. Setelah merumuskan teks proklamasi, Soekarno membacakan hasil di depan para anggota yang hadir. Apakah kalian setuju dengan konsep perumusan ini? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi seluruh aparat pemerintahan
yang ada harus diduduki oleh rakyat dari orang-orang asing yang mendudukinya. Menurut saya, paragraf 10 itu sudah menjelaskan semua hak yang berkaitan yang saudara sampaikan. Lantas, untuk apa kita menggantinya? Baiklah, saya setuju. Saya setuju, tapi saya ingin menambahkan bagaimana jika kata tempo diganti menjadi kata tempo agar sesuai dengan ejaan dan wakil-wakil bangsa Indonesia kita ganti jadi atas nama bangsa Indonesia serta Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 5 tahun 05. Baiklah, kalau saudara sekalian setuju, tolong saya Melik untuk mengetik naskah ini dan tolong jaga naskah ini dengan baik. Baik, Bung. Sebelum rapat ini kita tutup, ada hal yang harus saya tanyakan. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika, yaitu ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini? Saya tidak setuju jika yang menandatangani adalah PPKI, maka kemerdekaan Indonesia ini adalah pemberian dari Jepang. Padahal kemerdekaan Indonesia itu adalah usaha dari bangsa Indonesia itu sendiri. Saya setuju dengan Ikana. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut sebagai wakil bangsa negara Indonesia? Saya setuju dengan Sultan Syahrir. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Saya juga bersedia. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, saya akan menandatangani teks proklamasi dengan Bung Hatta. Lalu, di mana kita akan membacakan teks tersebut? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Jangan, lebih baik di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur. Karena kalau di lapangan Ikada itu adalah lapangan umum dan akan menyebabkan gangguan dari tentara Jepang. Bagaimana, saudara-saudara sekalian setuju? Setuju! Baiklah, saya setuju. Saya minta saudara-saudara sekalian untuk hadir di kediaman saya jam 10 pagi. Baik. Para anggota PPKI pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman, mereka pun berbincang sejenak. Alhamdulillah ya Bu, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, sudah menemani saya di saat saya lagi banyak pikiran. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjadikan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Yang kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa Bu. Buatlah bendera sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Hari proklamasi. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Baik Bung, saya akan berikan ini ke anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Kalian berdua mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan dengan baik. Siap, Komandan! Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia